Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, selamat datang di podcast Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Podcast ini diinisiasi oleh para guru besar dari Komite 4 di Dewan Guru Besar UI. Dan melalui podcast ini, kami berusaha untuk membagikan perbincangan-perbincangan mengenai berbagai topik yang terpilih. Dan ini tentu saja merupakan bagian dari Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu pengabdian pada masyarakat. Oleh karenanya, kami mencoba untuk meramunya sebanyak mungkin, sedemikian rupa agar muatan podcast ini mudah dicerna dan dicerap oleh para pemirsa dari berbagai kalangan, bukan hanya dari kaum akademisi. Di samping itu, podcast ini juga akan menghadirkan bukan hanya para guru besar dan akademisi, akan tetapi juga praktisi, pimpinan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, lembaga negara, aktivis, serta pemerhati isu-isu terkait. Dengan demikian, konteks pembahasan tidak sekedar dalam tataran teoritis, akan tetapi juga menukik pada permasalahan dan solusi di akar rumput, termasuk dengan menawarkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan awal ini ada berbagai topik yang telah kami siapkan. Yang pertama adalah tentang kebakaran hutan, yang keberulangannya di Indonesia tentunya meresahkan dan juga merugikan kita semua. Bukan hanya masyarakat, tapi juga negara secara keseluruhan. Kami ingin menawarkan mengenai bagaimana penanganan dan pencegahannya. Isu yang kedua adalah tentang penyakit tidak menular, yang menjadi isu penting di masa sekarang ini, terutama setelah pandemi yang mudah-mudahan akan makin terkendali ke depannya. 6 podcast berikutnya, kami akan menyampaikan serangkaian topik yang berkaitan dengan gender equality. Kita tahu semua bahwa gender equality atau kesetaraan gender adalah merupakan goals atau tujuan yang kelima dari SDG atau Sustainable Development Goals. Yang tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Ada beberapa alasan mengapa topik ini kami pilih. Yang pertama, kita tentu mengetahui bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih saja terjadi saat ini. Walaupun tahun 84 kita sudah meratifikasi CEDAW, Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Jadi sudah 16 plus 22, 36 tahun. Ya sudah lama sekali. Tapi ternyata masih terjadi dan ini tentu saja mencerminkan adanya budaya patriarki yang masih kental. Kemudian sebagai dampaknya kita juga melihat mengkhawatirkan sekali kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang masih tinggi. Ya, dan senang sekali karena sekarang kita sudah memiliki undang-undang tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Kemudian dalam masyarakat kita juga ternyata masih dijumpai berbagai praktek yang membahayakan perempuan, misalnya perkawinan anak. Kemudian ada perkawinan paksa dan juga ada sunat perempuan. Ini tentu saja memerlukan pembicaraan yang mendalam dari berbagai komponen dalam masyarakat. Lalu tentu saja kita melihat bahwa rendahnya persentase perempuan yang menduduki posisi kunci dalam organisasi, baik di lembaga negara, lembaga non-negara, korporasi, ataupun CSO, atau organ kemasyarakatan itu ternyata juga punya dampak tertentu itu. Lalu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Belum terpenuhnya hak-hak ini tentu saja mempunyai dampak yang signifikan bagi perempuan. Dan ini semuanya saudara-saudara adalah merupakan alasan mengapa kemudian kami memilih isu-isu yang berkaitan gender equality yang kami tampilkan dalam podcast. Dan kami berharap bahwa para pemirsa semua akan dapat bukan sekedar menikmati, tapi juga memperoleh pengetahuan dan manfaat dari apa yang kami sampaikan melalui podcast ini. Selamat menikmati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat dan ceria bahagia selalu. Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati, selamat datang di podcast Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Komite 4. Kembali bersama saya, Lydia Freni Awadi, Koordinator Komite 4 Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang bertugas pada peran serta UI dalam menjawab
masalah penting di tingkat nasional dan internasional. Kali ini seri kedua podcast tentang bagaimana mengeliminasi segala bentuk kekerasan pada perempuan dan anak perempuan, baik yang bentuknya struktural, ekonomi, sosial, dan juga hal lain terkait tindak pidana seperti trafficking. Profesor Dr. Adrianus Meliala, MSc, PhD, anggota Komite 4 TGBUI, yang telah dikenal luas sebagai pakar di bidang kriminologi dan kepolisian, di samping sebagai pejabat yang pernah menduduki jabatan strategis seperti Komisioner Komisi Kepolisian Indonesia dan anggota Ombudsman Republik Indonesia, akan menjadi penanya ya untuk narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Hasto Atmojo Suryo, Magister Kriminologi. Beliau adalah Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang kita kenal sebagai LPSK. Jadi podcast ini diawali dengan uraian budaya patriarki yang masih dominan di Indonesia, baik di dalam keluarga maupun di ranah publik. Bagaimana perempuan masih ditempatkan dalam posisi yang lemah. Narasumber akan menjelaskan sejauh mana negara memberikan penghormatan atau perlindungan pada perempuan dan anak perempuan, terutama pada kasus-kasus tindak pidana perempuan, serta pentingnya peran keluarga, pemerintah daerah dari tingkat yang paling rendah, yaitu rukun tetangga atau RT, di dalam keberhasilan ketuntasan penanganan segala tindak pidana kekerasan secara baik. Kita juga akan mendengar pembahasan tentang tupoksi LPSK secara lebih jelas dari Bapak Hasto Atmojo Suryo. Berikut contoh-contoh yang telah ditangani. Semoga wawasan dan pemahaman kita tidak saja tentang LPSK bertambah, namun lebih khusus adalah bagaimana perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan telah nyata diberikan oleh negara. Tentunya kita berharap ke depan kasus-kasus tindak pidana perempuan dan anak perempuan menjadi 0%. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat mendengarkan podcast. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat siang. Selamat bertemu kembali di podcast DGBUI, Komite 4, di mana pada seri kedua ini kita akan mendengarkan obrolan dengan Bapak Hasto Atmojo, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bersama saya, Adrianus Meliala, selaku anggota Komite 4 DGBUI. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudari, sebagaimana diketahui bahwa pada kali ini Komite 4 DGBUI menekankan sebagai tema utama dari semua podcast yang akan dilakukan adalah terkait dengan pendalaman atau fokus terkait dengan SDG, ya, Sustainable Development Goals, yang merupakan agenda dari PBB, di mana mengetengahkan berbagai macam isu untuk kemudian didorong oleh berbagai negara bangsa, guna kemudian direalisasikan. Mengingat apa-apa yang menjadi agenda SDG tersebut, itu menjadi hal yang penting bagi kemaslahatan kita, masyarakat dunia, kini dan masa depan. Khususnya dari SDG tersebut, kita menekankan SDG yang nomor 5, tentang gender equality. Ya, sebagai diketahui, kita punya masalah itu dengan soal-soal gender equality dan turunannya. Maka untuk kesempatan ini, dalam rangka obrolan ini, kita akan memilih topik terkait dengan bagaimana mengeliminasi segala bentuk kekerasan, ya, terhadap perempuan dan anak perempuan. Ya, ini dua kalangan yang seringkali menjadi objek eksploitasi, ya, baik secara ekonomi, secara seksual, apalagi demikian juga secara struktural. Ya, kemudian kita semua sebagai masyarakat, bangsa, dan negara di dunia perlu melakukan berbagai macam cara untuk kemudian hal itu tidak terjadi lagi. Nah, kali ini tamu kita, sebagaimana tadi saya katakan, adalah Pak Hasto Atmojo. Hasto Atmojo pernah menjadi seorang komisioner di Komnas HAM dan kini menjadi ketua, dan pada periode lalu pernah menjadi anggota dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, bagusnya juga beliau adalah alumni UI, ya,
Sehingga kalau acara ini diadakan oleh UI, maka sebetulnya ini diadakan dan melibatkan sesama UI, gitu ya. Pak Hasto, terima kasih atas kesempatannya pada pagi ini. Bagaimana kabar, Pak? Sama, Prof. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat. Prof. Adri juga tambah seger. Seger selalu. Ya. Pak Hasto, jadi terkait dengan topik kita tadi, Ya, soal perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan ya, dari berbagai kekerasan, baik yang bersifat struktural, ekonomi, sosial, ya. dan juga dikaitkan dengan berbagai macam tindak pidana yang sering terjadi seperti misalnya trafficking. Ya. Kira-kira pendapat Bapak secara umum bagaimana? Apakah memang ini masih jadi soal di Indonesia atau sebetulnya tidak lagi menjadi soal di negara kita? Silakan Pak Hasto. Ini persoalan bukan hanya monopoli terjadi di Indonesia, Prof. Ada beberapa kali saya berkunjung ke Eropa, kebetulan bertemu juga dengan lembaga-lembaga yang memberikan layanan perlindungan pada saksi dan korban. Nah, itu rupanya kebanyakan juga kasus-kasus kekerasan seksual, terutama kepada perempuan dan anak. Jadi saya kira ini memang tren global ya, yang juga diidap oleh Indonesia lah. Tetapi Indonesia nampaknya lebih parah karena budaya patriarki yang masih sangat kuat di Indonesia ini. Dan itu di dalam penanganan yang dilakukan oleh LPSK misalnya, itu juga menimbulkan masalah tersendiri budaya patriarki ini. Nah, ini yang barangkali agak berbeda dengan di negara-negara barat misalnya. Ya, sebelum lebih jauh soal apa yang dilakukan oleh LPSK ya, Pak Hasto. Ya. Bagaimana kalau kita mengembangkan dulu atau mendalami dulu soal budaya patriarki ini? Ya. Kita ini sudah 80 tahun ya, mendekati 80 tahun merdeka ini. Ya. Berbagai macam regulasi sudah dilakukan guna kemudian mengikis budaya patriarki tersebut. Misalnya dengan cara membuat kebijakan yang afirmatif, yang pro pada perempuan dan anak perempuan. Demikian juga tidak kurang-kurangnya pendidikan, sosialisasi sudah dilakukan. Ya. Mengapa kok kemudian tetap saja budaya patriarki ini tetap menonjol dan ada dan terasa? Silakan Pak. Ya, ini kan budaya yang sudah ratusan tahun ya, berkembang dari waktu ke waktu yang tentu saja tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengubah itu. Dan ini kan juga sudah melingkupi hampir seluruh kehidupan bangsa Indonesia ini, termasuk peraturan-peraturannya dan sebagainya. Itu nampaknya juga masih menempatkan perempuan pada posisi yang lemah. Memang sudah mulai ada beberapa produk instrumen untuk mengemansipasikan kaum perempuan ini, tetapi itu juga belum terlalu efektif. Karena apa? Karena di dalam masyarakat kita juga rupanya budaya itu masih sangat kuat. Saya ambil contoh misalnya, untuk pemilihan anggota DPR misalnya. Itu kan ada kuota sebenarnya tidak terlalu besar, 30% saja. Tapi partai-partai masih sulit untuk memenuhi itu. Karena apa? Karena perempuan ini juga terlingkup di dalam budaya, di dalam rumah tangganya. Dia harus minta izin pada suaminya. Dia sendiri tidak terlalu merdeka untuk bisa menentukan dirinya sendiri dan sebagainya. Saya kira itu satu problem tersendiri ya. Jadi selain budaya ini ada di dalam kehidupan masyarakat, tetapi di dalam struktur hukumnya, struktur peraturan-peraturan, juga di dalam birokrasi itu masih sangat kuat. Jadi kalau menurut Pak Hasto, mana yang lebih problematik? Patriarki dalam konteks domestik, ya, di rumah tangga, di keluarga, atau di ruang publik, Pak? Ketika misalnya wanita hendak mengejar jabatan publik atau tugas-tugas publik lainnya, mana sebetulnya yang lebih bermasalah? Atau justru ada hubungan di antara keduanya, Pak? Ya, sebenarnya dua-duanya harus dikedepankan. Artinya kalau di dalam ranah publik ini perempuan mendapatkan porsi yang lebih terbuka dan kemudian mempunyai kesempatan yang lebih besar, tentu saja ini bisa menjadi motor bagi pemerdekaan perempuan di ranah domestik itu. Pak Hasto, jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana melindungi wanita, maka kan ada yang bersifat pencegahan, ada yang bersifat penindakan, gitu ya. Nah, kita mulai dulu dengan yang bersifat pencegahan lah. Ya. Nah, kira-kira apakah negara
itu sudah memiliki satu kebijakan yang harmonis apa tidak, Pak? Artinya bahwa memang semua satuan kerja, instansi, badan kementerian itu memang sudah memiliki suatu gerak yang sama atau belum sebetulnya terkait dengan hal ini? Walaupun kita sebetulnya sudah memiliki kementerian Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan. Nah, bagaimana Bapak? Ya, kalau LPSK ini ranahnya ada di tingkat hilir, Prof. Jadi kami bisa intervensi itu ketika suatu tindakan itu menjadi tindakan atau perkara pidana. Itu kami baru bisa intervensi. Tetapi kalau secara umum saya lihat upaya negara untuk mendorong penghormatan terhadap perempuan sebenarnya sudah cukup ya. Barangkali soal kultural yang lebih kuat ini yang tentu saja sosialisasinya barangkali lebih di keluarga ya. Ini yang harus didorong gitu. Tentu peranan pemerintah daerah ini yang harus dikuatkan, karena kalau unit-unit keluarga ini kan hubungannya kemudian dengan pemerintah daerah di tingkat yang paling bawah, misalnya RT, RW, kelurahan dan sebagainya. Dan itu yang harus ikut mendorong perubahan pemahaman terhadap budaya patriarki ini. Ya, saya kira setuju Pak, karena memang kalau kita hanya mengandalkan pada negara saja untuk satu masalah sebesar ini, rasanya nggak cukup juga Pak ya. Ya. Perhatian masyarakat itu juga besar sekali dalam hal ini. Nah, masalahnya adalah bahwa bukankah justru masyarakat juga yang banyak menyumbang, kembali pada tadi yang Bapak katakan, banyak menyumbang pada lestarinya budaya patriarki ini. Ya. Ya, ini misalnya ya, waktu kita membahas tentang RUU tindak pidana kekerasan seksual, itu kan juga rupanya mendapatkan reaksi yang cukup keras juga di DPR. Ini artinya masyarakat kita bukan hanya masyarakat lapis bawah saja yang bermasalah dengan ini, tetapi juga di menengah ke atasnya pemahaman terhadap ini belum seragam lah. Baik Pak, tadi kita sudah bicara sedikit tentang pencegahan lah begitu ya, pencegahan pemberdayaan. Nah sekarang bagaimana kalau kita bicara mengenai ke arah yang hilir, ini area Bapak. Ketika sudah terjadi korban trafficking, korban eksploitasi sosial, korban pelecehan seksual. Nah ini gimana Pak? Apakah hukum Indonesia sudah cukup sensitif apa tidak nih terkait dengan bagaimana memperlakukan perempuan dan anak perempuan sebagai subjek hukum mereka? Sebenarnya kalau dari tingkat instrumennya sudah cukuplah memadai, tetapi pada tingkat operasional ini yang seringkali kita menghadapi masalah cukup serius. Di antaranya tentu saja adalah pemahaman atau perspektif korban, perspektif gender dari para aparat penegak hukum. Itu juga seringkali bermasalah. Yang kedua, korban sendiri itu seringkali merasa apa yang mereka alami sebagai tindakan dia sebagai korban itu tidak mempunyai semangat untuk mengungkap itu karena malu, karena merasa ini aib dan sebagainya. Dan yang lebih menyedihkan lagi ada karena ketergantungan ekonomi pada suaminya misalnya. Dan ini juga kami hadapi di lapangan. Soal perspektif gender dari aparat ini. Saya misalnya melihat bahwa kepolisian itu membuat satu unit khusus lah, bagaimana menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana kalau korban perempuan dan anak perempuan itu lalu kemudian mendapatkan semacam perlakuan khusus begitu. Demikian pula di kejaksaan juga begitu, JPU-nya juga mendapatkan pelatihan. Nah, yang saya tidak tahu ini di pengadilan ini. Poin saya adalah apakah memang Bapak merasa sudah ada semacam keseragaman, semacam perhatian yang kurang lebih sama dari semua instansi yang berada di ranah hukum ini, Pak, terkait dengan tadi bagaimana melindungi dua kelompok ini, perempuan dan anak perempuan? Ya, sudah mulai ada perbaikan ya dibanding dengan masa-masa yang lalu, tetapi masih jauh, harus ditingkatkan lagi. Secara kelembagaan misalnya, kepolisian itu kan ada unit-unit PPPA itu. Betul. Tetapi di tingkat Polri-nya, ini mestinya, kemarin kami diskusi juga dengan Kompolnas, mungkin perlu ditingkatkan menjadi tingkat direktur gitu, bukan
Oh, oke. Ya, itu untuk penguatan kelembagaan. Jadi ada upaya-upaya yang secara kelembagaan dimatangkan, dimantapkan, kemudian upaya sosialisasi dan konsientisasi menurut saya ya, penyadaran pada kalangan aparat penegak hukum ini terus dilakukan, tetapi juga di masyarakatnya, karena seringkali korban justru menutup diri untuk pengungkapan peristiwa-peristiwa pidana yang dialaminya. Ini yang Dalam hal itu bagaimana yang kemudian lalu harus dilakukan, Pak? Jadi di satu pihak memang delik sudah terjadi, Ya. unsur sudah ada, tapi kemudian lalu karena alasan-alasan yang bersifat ekonomi, ketergantungan tadi ya, maka Ya. kemudian lalu korban tidak mau melanjutkan kasusnya. Nah, ini artinya ada semacam kaitan antara hukum dengan kondisi sosial. Ya. Bagaimana Pak sebaiknya? Ini yang tadi saya katakan karena kuatnya budaya patriarki itu ya. Itu kemudian menghambat bahkan seseorang untuk memperoleh keadilan bagi dirinya sendiri. Yang dia sebenarnya merasa berhak gitu ya. Tetapi ada juga sebagian yang dia merasa kalau itu dia lakukan justru akan merugikan dirinya. Pernah ada satu kejadian tindak pidana kekerasan seksual terjadi pada anak-anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Ini kan sangat luar biasa. Tetapi ternyata karena ini usia anak kan kita harus mendapatkan izin dari orang tuanya untuk menjadikan dia sebagai terlindung. Ibunya justru berpihak pada ayahnya. Dia melindungi ayahnya. Ini satu problem yang saya kira sangat berat ya. Meskipun di dalam Undang-Undang LPSK juga dibunyikan bahwa untuk kasus-kasus anak yang demikian, kita bisa mengabaikan izin dari orang tua. Tetapi harus ada penetapan dari pengadilan untuk mendapatkan izin menjadi terlindung LPSK. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang untuk kasus-kasus semacam ini kan orang memerlukan penguatan, bukan hanya penguatan psikologis, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga penguatan ekonomi. Nah, ini yang masih kurang, Prof. Jadi banyak kasus yang kemudian para korban ini takut melakukan sesuatu karena akan kehilangan sumber ekonominya. Nah, tentu peran negara ini harus ditambal juga di situ. Jadi kami sekarang ini sedang menginisiasi satu program untuk pengembangan victim trust fund. Kami sudah diskusi dengan Menko Polhukam kemarin. Menko Polhukam saya dengar sudah menyampaikan ke Presiden dan itu sudah ada pembicaraan juga dengan rekan-rekan di DPR. Nah, mudah-mudahan kalau ini jalan, itu bisa menjadi salah satu solusi negara hadir lewat LPSK ya untuk memberikan bantuan yang sifatnya ekonomi maupun yang sifatnya kebutuhan sehari-hari bagi para korban. Tapi tentu saja kalau itu hanya LPSK ya masih sangat jauh ya. Karena korban ini kan dari seluruh Indonesia dan jumlahnya sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tak terasa kita sudah 15 menit itu berbincang-bincang dengan Pak Hasto. Ini adalah podcast DGB UI Komite 4, suatu acara yang digagas oleh Komite 4 DGB UI untuk membuat berbagai macam masalah berat sebetulnya, berat makro strategis, itu kemudian dibuat ringan lah, dibuat menjadi sesuatu yang dekat dengan kita, sehingga kemudian kita sebagai pribadi-pribadi itu lalu bisa ikut serta lah ya dengan konteks kita masing-masing untuk ikut serta menguranginya ya. Paling tidak menambah masalah begitu ya. Nah, Pak Hasto tadi kita sudah bicara mengenai konteks penegakan hukum pada umumnya. Sekarang saya mau fokus ke soal LPSK nih. Nah, boleh nggak Pak dibahas dalam kesempatan ini secara cepat misalnya apa tupoksi dari LPSK yang lalu kemudian salah satunya akan masuk kepada soal perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan. Silakan Pak. Ya. Jadi LPSK ini mendapatkan mandat dari negara untuk memberikan perlindungan. Dalam perlindungan itu juga berarti adalah bantuan
pada para saksi dan korban untuk beberapa tindak pidana. Tidak semua tindak pidana. Hanya ada 9 tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK, diantaranya adalah tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan perempuan itu, yang sedang kita diskusikan hari ini, tetapi juga ada tindak pidana yang lain, terorisme, pelanggaran HAM yang berat, kekerasan seksual, ya tadi sudah disebutkan ya, penyiksaan, narkotika, korupsi, pencucian uang. Pencucian uang ini biasanya berkorelasi dengan kasus-kasus korupsi. Penganiayaan berat, kalau penganiayaan berat ini kekerasan yang dilakukan sesama warga negara. Kalau penyiksaan tadi per undang-undang disebutkan itu dilakukan oleh aparat. Kemudian perdagangan orang. Tapi selain ke-9 tindak pidana itu, LPSK juga bisa memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban untuk tindak pidana yang lain sepanjang ada ancaman yang cukup serius pada para saksi dan korban ini. Jadi kurang lebih menjadi 10 tindak pidana lah. Dan yang ke-10 ini kita kategorikan sebagai tindak pidana lain. Saya kira itu yang menjadi mandat utama kita, Prof. Jadi kalau lihat dari entry point ini, maka kelihatannya banyak ya cara LPSK menyentuh objek perempuan dan anak perempuan, Pak ya, misalnya melalui perdagangan orang, penganiayaan, kekerasan seksual itu kan entry point yang saya kira langsung akan berkaitan dengan konteks korbannya perempuan dan anak perempuan ya, Pak ya. Ya, dan dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang ini, selain dimensi gender, juga dimensi sosial ekonomi cukup kuat, Prof. Orang berkali-kali menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Setelah kasusnya selesai, kemudian menjadi korban lagi. Karena apa? Karena ada tuntutan ekonomi di mana dia harus menghidupi atau membantu ekonomi keluarga. Selain itu, ada masalah kultural juga dalam problem TPPO ini, terutama TPPO yang berdimensi prostitusi ya. Itu korban seringkali tidak merasa sebagai korban. Bahkan mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap pelaku. Dan ini yang seringkali menyulitkan LPSK ketika Barreskrim merekomendasikan perlindungan pada LPSK untuk saksi-saksi dan korban kasus-kasus prostitusi ini ya. Setelah kita terima sebagai permohonannya dari Barreskrim, kemudian kita mencari yang bersangkutan ini sulit sekali. Mereka menghindar. Mereka setelah ketemu seringkali merasa tidak mau dan tidak perlu menjadi terlindung LPSK supaya proses hukumnya tidak berjalan dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka merasa diuntungkan dengan proses tindak pidananya itu sendiri. Nah, ini yang juga seringkali menjadi problem bagi LPSK. Mereka tidak merasa sebagai korban. Itu sesuatu hal yang paradoks, Pak ya. Hukum akan untuk melindungi mereka, bahkan tapi di kenyataannya mereka nggak mau dilindungi dan mengikuti proses itu, gitu Pak ya. Dan ini dalam proses peradilan pidana kan kemudian jadi masalah. Kesaksian untuk memberatkan pelaku itu kemudian menjadi kosong itu. Pak Hasto, jadi mengenai profil dari tindak pidana ini bagaimana Pak? Maksud saya berapa korban yang dilindungi, ya, tapi fokus yang terkait dengan anak perempuan dan perempuan Pak ya. Terkait dengan penyiksaan, kekerasan seksual, demikian juga perdagangan orang. Bagaimana profilnya Pak? Apa bisa digambarkan dengan cepat Pak? Seberapa banyak orang yang di paparan ini tidak ada ini karena saya tapi begini, LPSK saat ini menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual itu permohonannya naik sangat tajam, bahkan hampir 200%, Prof. Ini saya kira sebagai akibat dari sosialisasi yang dilakukan bahwa orang mulai mengenal LPSK, dan karena permohonan itu bukan hanya berasal dari para korban maupun saksi secara langsung, tetapi juga bisa diberikan oleh aparat penegak hukum maupun instansi yang berkaitan dengan itu. Ini permohonan menjadi sangat tinggi.
untuk kasus-kasus kekerasan seksual dan perempuan ini. Jumlahnya saya lupa, tetapi ini angka sekarang menjadi yang tertinggi di LPSK. Tahun lalu yang tertinggi itu tindak pidana terorisme itu karena memang sedang mengejar asesmen medis untuk korban terorisme masa lalu yang tertinggi. Tapi nomor 2 kan tindak pidana kekerasan seksual ini. Dan itu artinya kalau yang tindak pidana terorisme kan ada batasnya itu sampai bulan Desember 2021 ya. Nah, sekarang yang tertinggi ya tindak pidana kekerasan seksual ini. Kabarnya itu ada kaitannya juga dengan konteks pandemi COVID ini, di mana banyak orang tinggal di rumah, lalu tidak ada kerjaan, tidak ada pendapatan, sehingga kemudian lalu menjadikan anak perempuan dan perempuan sebagai sangsak, Pak ya, sebagai tempat tinju begitu. Sangat mungkin, tetapi kami belum meneliti sejauh itu. Tetapi barangkali ada teman-teman yang berminat untuk melakukan penelitian, itu ada bagusnya juga. Oh, jadi Bapak masih melihat ini sebagai sebagai hal yang mungkin tapi belum diteliti secara khusus, Pak ya? Belum. Ya, itu biarlah kami yang menelitilah di kampus. Ya. Saya kira kriminologi UI bisa meneliti itu. Nah, kalau mengenai misalnya tadi TPPO, apakah juga ada indikasi meningkat, Pak, terutama pada hari-hari terakhir ini? TPPO juga meningkat, tetapi ini saya lebih melihat kalau persoalan TPPO-nya sendiri kan sudah lama ya ini. Peningkatan di LPSK itu lebih karena pengenalan pada LPSK aja. Saya lebih melihat semacam itu. Tetapi TPPO ini ada varian-varian baru juga. Misalnya TPPO dalam bentuk perkawinan pesanan. Oh, waduh, canggih. Ya. Jadi orang dari luar negeri memesan pengantin di Indonesia. Nah, setelah dikawini, dinikahin dengan mahar tertentu, ada calonnya juga ini. Dan kemudian dibawa ke negaranya, di sana bukan hanya difungsikan sebagai istri, tetapi juga cenderung diperbudak untuk pekerja dan sebagainya. Dan ini seringkali sulit dilakukan, bahkan Kementerian Luar Negeri juga sulit mengintervensi karena status mereka suami istri di negara tersebut. Ini juga problem dan cukup banyak, terutama di Jakarta ada, kemudian di Kalimantan Barat, ya di kantong-kantong wilayah yang keturunan etnis Tionghoa itu banyak. Iya. Pak, kalau tadi Bapak bicara, tadi dikatakan dalam konteks kasus prioritas, di situ ada penganiayaan berat. Bagaimana dengan pelecehan seksual, Pak? Jadi sesuatu yang mungkin belum masuk pada kontak fisik yang bersifat volatile, tapi paling tidak sudah ada semacam perasaan yang kemudian terganggu pada diri korbannya, gitu. Apakah juga ditangani oleh LPSK, Pak? Ditangani, cuman seringkali ini mentok di proses penegakan hukumnya. Karena pasal yang dikenakan seringkali masih membingungkan para aparat penegak hukum. Belum ada kerugian yang nyata yang diderita oleh korban. Dan bahkan seringkali untuk kasus-kasus yang semacam ini, korban ini menerima pengaduan balik sebagai orang yang melakukan pencemaran nama baik. Apalagi kalau itu sudah ditulis di media sosial dan sebagainya. Ini seringkali korban kemudian menjadi tersangka untuk kasus yang lain, kasus pencemaran nama baik atau kasus yang masuk dalam pasal Undang-Undang ITE, dan karena itu buktinya dilihat lebih nyata oleh aparat penegak hukum, ini kemudian prosesnya lebih cepat dilakukan, lebih maju duluan, ya. Kan proses yang pidana pertamanya. Gitu. Kalau misalnya mengenai soal eksploitasi yang bersifat tenaga kerja, bagaimana, Pak? Apakah juga ada dan terasa peningkatannya? Misalnya sebagai contoh ketika anak yang berada di bawah usia produktif kemudian dipekerjakan, demikian juga misalnya perempuan
bekerja dalam kondisi yang tidak layak sebagai pekerja begitu, apakah juga ditangani oleh LPSK, Pak? Semua ditangani, Pak. Jadi semua kasus itu kami ada contoh-contoh penanganan yang dilakukan oleh LPSK. Tetapi untuk kasus anak ini ya, misalnya ada pengalaman juga anak yang dieksploitasi sebagai pembantu rumah tangga dan kemudian mengalami tindakan yang pelanggaran lah, saya kira baik dari sisi jam kerja, fasilitas, dan kemudian seringkali mengalami penganiayaan dan sebagainya. Tetapi begitu kita berikan perlindungan, kemudian orang tua si anak ini yang memprotes, karena kita tempatkan di rumah aman. Anak ini, karena terancam ya. Kemudian kita tempatkan di rumah aman, orang tuanya yang protes. Anak saya mau tarik pulang. Dan setelah kami teliti, rupanya orang tua ini sudah menerima sejumlah uang dari majikan anak ini. Dan di situ dilemanya kami. Karena apa? Anak ini sampai menjadi pembantu rumah tangga kan soal ekonomi ya. Itu orang tuanya sudah menerima uang. Kemudian kalau kita memaksakan proses hukum pada anak ini, itu kami merasa, waduh, ini agak kontradiktif dengan kebutuhan mereka itu. Jadi akhirnya ya kami lepaskan, kami kembalikan kepada orang tua. Karena itu tadi, ya kita tahu bahwa yang bersangkutan sudah menerima sejumlah uang yang tentu saja sangat banyak bagi keluarga ini. Melihat dari betapa luasnya ekspos LPSK dalam konteks masalah anak perempuan dan perempuan, ya. Maka saya lalu baru sadar ini bahwa ternyata dekat sekali kaitan antara tupoksi LPSK dengan SDG nomor 5 ini, Pak ya. Jadi menurut saya UNDP atau UN pada umumnya harus terima kasih nih pada LPSK nih kalau kemudian akan terbantu sekali dengan kalau LPSK perform ya dalam hal ini gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi tahun ini kita kan menjadi bagian anggaran sendiri. Sebelumnya kan kami menjadi bagian dari Seknek. Sekarang menjadi bagian anggaran sendiri. Ya, sebelumnya kami merancang program dan juga menyusun anggaran, itu kan harus lewat Bappenas. Nah, ketika saya ketemu Menteri Bappenas, saya menjelaskan tentang tupoksi LPSK ini, terkejut Pak Menteri itu. Wah, ada peran semacam ini. Akhirnya ada beberapa program kegiatan yang juga dicangkokkan, bahkan diusulkan oleh Bappenas untuk dilakukan oleh maupun bersama LPSK. Dan karena itu juga kami berterima kasih anggaran LPSK itu kemudian naik hampir 100% untuk tahun ini ketimbang tahun lalu. Tapi lagi-lagi karena Bappenas harus juga melibatkan Kementerian Keuangan, ya belum bisa maksimal anggaran yang diterima oleh LPSK. Tetapi dari sisi itu, Bappenas juga melihat bahwa kaitan antara tupoksi LPSK dengan SDG sangat kuat dan juga dengan nawacitanya Presiden Jokowi, terutama untuk akses pada keadilan. Ya ini yang beliau lihat dan kemudian beliau mendukung kegiatan LPSK ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita tak terasa sudah 30 menit lebih ngobrol-ngobrol dengan Pak Hasrat Mojo, Ketua LPSK, dalam podcast yang dilakukan oleh Dewan Guru Besar UI atau DGB UI, Komite 4. Komite 4 adalah komite yang bertugas khusus untuk mendorong bagaimana UI bisa ikut berkontribusi ya dalam permasalahan bangsa. Tentu tidak hanya sekedar melihat saja, tapi kalau bisa juga ikut mendiskusikan, memecahkan, mencari solusi dan seterusnya. Nah, salah satu kemudian implementasinya adalah kegiatan podcast ini yang bertujuan mengungkap, membahas masalah-masalah yang rumit, makro, strategis, bahkan di tingkat internasional dalam satu forum yang santai lah seperti yang kita adakan bersama dengan Pak Hasto. Pak Hasto, Bapak sudah membahas mengenai secara umum masalah-masalah yang kita hadapi terkait dengan masalah gender equality khususnya ya bagaimana masalah terkait dengan perempuan dan anak perempuan. Demikian juga membahas secara serba sedikit tentang LPSK sendiri dan bagaimana perannya. Nah, maka pada bagian ini saya ingin membahas begini, Pak. Lah kalau begitu apa lagi dong masalahnya?
LPSK-nya sudah ada, anggarannya sudah ditambah, orang-orangnya kayaknya komit, demikian juga negaranya juga kelihatannya oke. Lalu masalahnya apa Pak ke depan ini? Bagaimana Pak? Ya, saya ambil contoh untuk kasus kekerasan seksual untuk kaum perempuan ini ya. Itu kasus yang terjadi di pesantren di Garut, yang diadili di Bandung, yang kemudian pelakunya itu divonis hukuman seumur hidup, hukuman maksimal lah. Selain hukuman maksimal itu kan hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Nah, ada perspektif yang kemudian menimbulkan masalah hukum sendiri nih dari putusan hakim ini. Hakimnya mengedepankan kepentingan korban juga. Artinya kepada korban diputuskan untuk mendapatkan restitusi dari pelaku. Tetapi karena putusannya itu putusan terberat yang dikenakan pada pelaku, kemudian hakim melihat nggak bisa ini restitusi dikenakan pada pelaku. Nah, untuk kepentingan korban kemudian hakim memutuskan itu dibayarkan oleh negara. Dalam hal ini yang ditunjuk oleh hakim adalah Kementerian PPPA. Akhirnya Kementerian PPPA kelabakan loh. Kami anggaran dari mana? Dan kalau nanti semua hakim memutuskan begitu bagaimana ini? Ini artinya ada problem hukum yang seringkali muncul karena soal perspektif ini. Dalam hal ini perspektif hakim saya kira cukup diapresiasi ya, karena memberikan perhatian pada para korban. Tapi kemudian terkendala oleh aturan-aturan hukum. Kalau hukuman itu hukuman sudah terberat, tidak bisa lagi diberi tambahan hukuman lagi. Itu artinya apa? Aturan hukum kita harus menempatkan restitusi itu bukan sebagai hukuman tambahan. Dia harus menjadi hukuman pokok juga. Nah, ini kan perlu ada perubahan di tingkat itu. Dan ini rupanya kemudian menjadi bahan diskusi yang sangat dalam di dalam rancangan perubahan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, tentang restitusi ini rupanya juga ada rencana untuk dimasukkan di dalam undang-undang tersebut kekerasan seksual ini. Saya masih tarik-menarik. Dan itu nanti akan dibayarkan melalui LPSK. Kalau yang bersangkutan, artinya pelaku tidak sanggup membayar, itu kemudian negara mengambil alih, dan itu melalui LPSK. Tapi mekanismenya saya kira yang masih perlu didiskusikan lebih jauh ya. Karena menurut saya restitusi ini kan tanggung jawabnya sangat individual ya, pelaku gitu ya. Ya, apakah negara perlu hadir secara seperti itu? Beda misalnya dengan kompensasi. Kompensasi memang tanggung jawab negara. Nah, ini yang diskusi ini yang masih berlangsung sekarang di pembahasan. Makanya tadi Bapak bicara soal victim trust fund, Pak ya. Mungkin itu ya. Iya. Pak, mengenai RUU PKS ini, itu bagaimana arahnya, Pak? Dan apakah lalu Bapak beranggapan secara umum, Pak ya, itu akan membuat lalu perlindungan ya terhadap perempuan dan anak perempuan itu menjadi makin baik di negara kita, atau apakah lalu kemudian akan juga mengalami masalah dalam rangka implementasinya kemudian? Dua-duanya akan masih tetap bermasalah. Tapi saya pikir begini, karena LPSK ini sebagai satu institusi kan masih sangat kecil ya, adanya di tingkat pusat saja. Kami baru punya perwakilan di Jogja dan di Medan. Sementara kalau kita dimandatkan untuk memberikan perlindungan di seluruh Indonesia, ini kan belum mampu menjangkau itu. Memang ada Perpres 35 atau 75 ya, itu yang mengatur sebelum LPSK mempunyai kantor perwakilan di daerah, penanganan terhadap kasus-kasus perempuan dan anak ini diserahkan pada unit-unit di kementerian, di bawah Kementerian PPPA, yang namanya P2 TP2 atau apapun namanya itu. Ini kita sedang coba berkoordinasi secara lebih baik dengan unit-unit ini. Cuman problemnya di beberapa pemerintah daerah, unit-unit ini kan setengahnya unit yang dianggap buangan. Orang yang ditempatkan di situ tidak menarik, Pak ya, gitu ya. Tidak menarik. Orang yang perspektifnya terhadap perempuan dan anak juga seringkali tidak clear.
Dan selain itu yang lebih parah lagi, anggarannya sangat kecil di daerah. Ya, ini secara kelembagaan. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap operasionalisasi dari penanganan terhadap kasus-kasus perempuan dan anak ini. Nah, begini Pak, kita ini akan mengalami pergantian, apakah itu bilangnya pergantian kepemimpinan atau politik lah pada tahun 2024, ceritanya begitu Pak ya. Nah, padahal sebagai satu isu, maka isu SDG memang tidak pernah bisa ditangani secara membalik tangan lah gitu. Artinya kita butuh ya 5 tahun, 10 tahun, sehingga kemudian lalu yang tadinya menjadi satu agenda bersama menjadi hilang gitu Pak ya. Nah, apakah kira-kira ke depan minimal dalam waktu 5 tahun mendatang itu masalah isu-isu ini akan menjadi isu yang menjadi prioritas pemerintah atau paling tidak dianggap penting oleh pemerintah baru ke depan misalnya siapapun dia, ya, atau justru akan kemudian terganjel oleh isu-isu lain. Khawatirnya adalah bahwa isu-isu ekonomi misalnya itu kemudian lebih mengembuka sehingga isu-isu yang sifatnya afirmatif ini kemudian lalu menjadi ya marginal kembali. Bagaimana Pak melihatnya? Ya, ini mumpung pemerintah sedang menyiapkan RPJP. Ya. Nah, ini masyarakat luas, baik itu masyarakat akademisi, LSM dan sebagainya. Saya kira ini momentumnya untuk memberikan masukan dalam RPJP supaya RPJP yang ke depan ini tetap menjadikan isu ini sebagai bagian dari isu yang tetap harus ditangani oleh negara secara sungguh-sungguh. Sebab kalau dengan demikian kan kemudian itu bisa ditagihkan, karena ini menjadi RPJP yang bukan hanya diemban oleh satu rezim tertentu, rezim berikutnya juga mempunyai kewajiban yang sama untuk mengusung RPJP ini. Jadi menurut saya salah satu momentum yang bisa kita manfaatkan RPJP ini dan kita memberi masukan yang lebih signifikan untuk mengusung gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran dalam persoalan ini. Ya, sekaligus juga kemudian lalu membahas juga mengenai perspektif baru ya dalam konteks masalah perempuan dan anak perempuan sebagai contoh misalnya soal single parent itu kan juga sudah jadi isu ya. Ya. Ibu yang tidak ibu yang bekerja, ibu yang mengasuh anaknya sendirian, ya itu kan sesuatu hal yang mungkin belum populer di Indonesia, tapi ke depan rasanya akan aktual juga Pak ya. Gitu. Ya. Dan masih ada juga RUU tentang asisten rumah tangga itu yang belum selesai. Itu juga saya kira perlu pengawalan lah dari para aktivis HAM di lingkungan LSM maupun akademisi. Dan LPSK sendiri apakah akan membuat satu strategi baru dalam konteks mendukung kalangan yang rentan ini, anak dan anak perempuan ini? Ya, kami mulai tahun ini, Prof, bersama dengan Bappenas kan merancang program prioritas nasional yang kami sebut perlindungan berbasis komunitas. Perlindungan berbasis komunitas ini salah satu target utamanya itu membentuk kelompok yang disebut sebagai sahabat saksi korban di berbagai daerah. Oh, okay. Ya, jadi kita sedang akan mulai dengan 8 provinsi lebih dulu, karena bertahap ya, dengan target minimal 500 sahabat saksi korban yang nantinya bisa menjadi partner dari LPSK, dari kalangan masyarakat, karena ini kan prinsipnya membuka partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat di dalam aktivitas LPSK ini. Meskipun ya tentu kita tetap pada mandat kita sebagai penentu gitu ya. Tapi paling tidak begini, untuk menjangkau para saksi dan korban yang di berbagai daerah, ini bisa dilakukan oleh sahabat saksi korban ini. Kemudian untuk melakukan permohonan, ini kan diperlukan syarat-syarat, baik syarat-syarat formil maupun material yang seringkali harus dipenuhi lebih dulu. Nah, ini barangkali bisa dilakukan oleh sahabat saksi korban ini, sehingga ketika masuk LPSK, itu sudah siap, jadi LPSK tinggal memutus saja. Ini perlu diberi perlindungan atau tidak. Kalau sekarang kan tidak, kita juga harus melakukan assessment, syaratnya seringkali pulak-balik tidak lengkap dan sebagainya. Ini intinya adalah membuka partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan LPSK. Selain itu juga untuk pendampingan, Prof.
seringkali korban itu selain dia menjadi korban, dia juga dibully oleh masyarakat. Dan ini yang sudah jatuh tertimpa tangga pula, Pak ya? Iya, nah ini kita fungsikan sahabat saksi korban ini menjadi pendamping buat korban ini. Nah, tentu ini adalah satu program yang kami harapkan bisa melibatkan berbagai kalangan. Di antaranya juga dari kalangan akademisi. Nanti kami akan mengontak juga teman-teman dari UI untuk terlibat di dalam proses kegiatan ini. Iya. Selain Nah ini yang pertanyaan terakhir dari saya, dan kelihatannya sudah ada kontak di antara kita nih. Yakni saya juga ingin bertanya, apa peran dari kampus ya pada umumnya, yang nggak usah ngomong UI lah gitu ya, kampus pendidikan tinggi pada umumnya, dalam dunia gender equality, dukungan terhadap perempuan dan anak perempuan, khususnya lagi dukungan terhadap kerja-kerja LPSK, itu gimana? Apakah sudah signifikan, dan memang kalau memang belum misalnya, dalam hal apa Bapak berpendapat bahwa dunia pendidikan tinggi itu bisa membantu? Sekarang misalnya Pak Mendikbudristek itu mendorong tentang kampus merdeka. Wah, itu kira-kira apa ada gunanya nggak misalnya dalam rangka mendukung program terhadap SSK tadi, Pak? Begitu, gimana Pak? Jadi bulan yang lalu kami bertemu dengan Mas Menteri ini meskipun melalui Zoom. Pada waktu itu kami ini mendiskusikan tentang program whistleblowing system. Jadi whistleblowing system ini kan dulunya dikoordinir oleh LPSK. Tapi karena itu khususnya lebih berkaitan dengan kasus korupsi, kemudian KPK yang menjadi leading sektor, tetapi semua instansi itu diminta untuk bisa mengkomunikasi dengan LPSK untuk masuk dalam jaringan whistleblowing system ini, dari KL-KL ini. Nah, berkaitan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri ini kemudian menyampaikan, kita perlu MOU. Mula-mula MOU-nya ini hanya untuk whistleblowing. Tapi kemudian disampaikan oleh Mas Menteri, ada 3 dosa besar dari Kemendikbud ini, yang itu terjadi di lingkungan-lingkungan perguruan tinggi. Yang pertama adalah kasus bullying, yang kedua kasus intoleransi, dan yang ketiga kasus kekerasan seksual. Ya, dan ini Mas Menteri minta ada MOU dengan LPSK untuk penanganan kasus-kasus ini. Alhamdulillah, kalau ini bisa jalan nanti ya tentu saja turunannya dengan perguruan-perguruan tinggi kan kita bisa kembangkan yang lebih operasional, Prof. Dan kelihatannya UI juga tidak bisa juga mengklaim bahwa bebas dari masalah-masalah itu, sehingga kalau kemudian LPSK punya mandat itu, ya saya kira kita akan dengan senang hati, Pak, mendevelop hubungan untuk kemudian menghilangkan 3 dosa tadi, begitu Pak. Karena ada beberapa kasus yang juga berasal dari UI. Ada juga ya. Aduh. Ya, kenyataannya begitu ya. Begitu. Ya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya kira kita sudah berada di ujung ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Hasto. Rasanya asik sekali ngobrol dengan Pak Hasto, tidak terasa sudah 50 menit ini kita sudah lewati. Berbagai ya secara cepat berbagai aspek terkait dengan masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan sudah kita bahas, dan rasanya kita sudah mendapatkan semacam perspektif lah mengenai bahwa kita sebetulnya serius untuk itu, dan kita sudah on the right track lah. Ya, tinggal kemudian konsistensi, dukungan anggaran, ya, dan juga dukungan-dukungan dari segi eksternal, agar kemudian harapan dari SDG nomor 5 ini dapat realisir, sehingga dalam waktu beberapa lama, moga-moga ya tidak lagi menjadi agenda yang mengganggu dalam tanda kutip kita, sehingga kita bisa move on ya ke agenda-agenda yang lain. Demikian dari kami selaku host. Terima kasih Pak Hasto, senang sekali karena Bapak juga itu berkontribusi dalam masalah yang serius ini, dan kami harapkan Bapak dan teman-teman itu selalu sehat dan selalu bisa full ya komitmen dalam rangka mendorong masalah-masalah SDG ini. Kami akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.